Selamat malam, wahai para penunggu Kamar Angker. Gue Dimas, host dari Kamar Angker. Bersama gue ada Ezra sama Halo. Paula. Hai. Eh, Kali ini kita agak melakukan sesuatu yang beda ya. Biasanya kan kita cuma cerita kita serem gitu. Kali ini kayak di kesempatan kali ini kayaknya kita akan ngomongin sesuatu yang lagi in. Ya ampun lagi in. Nggak lagi in. Jadi eh, kayak yang udah pada tahu, Malam Satu Suro itu untuk tahun ini itu jatuhnya tanggal 25 kemarin. 25 Juni kemarin. Eh dan untuk sekarang kita akan ngomongin apa itu Malam Satu Suro. Buat yang belum tahu aja, Malam Satu Suro itu jatuh pada malam tanggal 1 bulan Muharram dalam kalender Hijriyah. Itu memiliki makna mistis dan supernatural yang sangat kuat dalam budaya Jawa. Perayaan ini nggak hanya sebagai penanda tahun baru Islam, tapi juga saat dimana katanya batas antara dunia nyata dan dunia gaib dipercaya menjadi sangat tipis. Di tradisi Kejawen, Malam Satu Suro dianggap sebagai malam keramat di mana energi metafisik sangat aktif. Banyak yang percaya bahwa pada malam ini para arwah, makhluk halus, hingga jin dan makhluk gaib lainnya lebih bebas berkeliaran di alam manusia. Karena itu, malam ini dianggap beresiko tinggi untuk aktivitas gaib seperti kerasukan, gangguan makhluk halus, hingga terjadinya fenomena tak kasat mata. Tapi bener nggak gitu sih? Menurut gue gini ya, kemungkinan besar ini adalah penggabungan antara budaya Kejawen atau budaya Jawa kuno yang masih menganut paham animisme, mungkin berakarnya itu pada Hindu ya, atau apa gitu. Tapi kemungkinan besar itu animisme yang digabungkan ke, ini correct me if I'm wrong ya, tapi digabungkan ke penanggalan Islam oleh ya kayak menyampurkan budaya lah gitu, biar mungkin lebih ini gitu, lebih dapat diterima gitu budaya barunya gitu. Kayak inilah misalnya kayak kita bisa ngelihat eh, apa budaya-budaya pagan gitu di kepercayaan-kepercayaan Kristiannya Eropa gitu. Mungkin gitu ya, nggak tahu. Tapi tetap correct me if I'm wrong. Buat penonton atau teman-teman gue di sini. Eh, Terus kenapa gitu? Kenapa mesti Malam Satu Suro? Kenapa malam ini tuh dibuat seakan-akan sakral gitu? Kenapa ada perayaan? Kenapa banyak sekali perayaan? Tebakan gue lagi, ini tebakan gue lagi ya. Karena gue nggak nemu literaturnya gitu. Mungkin gue kurang dalam ya nyarinya ya. Tapi tebakan gue adalah karena Malam Satu Suro itu bertepatan dengan eh, panen atau panen raya. Jadi mereka berterima kasih kepada alam atas panen yang sebelumnya sama harapan agar tidak terjadi bala di panen yang akan datang gitu. Mungkin begitu ya. Tapi cukuplah rambling gue soal asal muasal dari Malam Satu Suro ini. Di Malam Satu Suro ini ada beberapa pantangan gitu. Salah satu pantangannya adalah cerita pertama gue pada malam ini. Cerita ini adalah cerita dari seseorang yang bernama Raka. Tapi yang mengalami itu bukan Raka tapi ibunya. Saat itu ibunya Raka sedang hamil tua, hamil si Raka ini. Dan dia tuh tinggal di rumah ayahnya, rumah ayah mertuanya kalau nggak salah, di sebuah tempat di Jawa Timur. Buat seorang ibu apalagi yang sedang hamil tua, biasanya tuh kalau malam itu suka kebelet gitu ya. Sering banget kebelet gitu. Nah, malam ini pun juga begitu. Si ibu ini tuh mendadak kebelet aja gitu. Walaupun rumah bapaknya si ibu ini itu ada satu hal yang sekarang udah nggak jarang ditemukan, tapi dulu tuh hal yang lumrah sekali gitu. Jadi rumah sama WC-nya itu terpisah gitu. Jadi WC-nya itu ada di halaman belakang, di belakang dibatasi sama halaman, baru rumah utama gitu. Ada pantangan buat ibu hamil untuk keluar rumah sebenarnya pada Malam Satu Suro. Tapi ya karena ibunya ini kebelet kan, jadi ibunya si Raka ini akhirnya keluar rumah lah untuk buang air kecil gitu.
Saat si ibunya ini sedang buang air kecil, tiba-tiba dari luar eh, WC, luar WC-nya dia, itu ada suara yang berbisik. Kayak dibisikin, "Anakmu buat saya ya." Kaget lah si ibunya. Cepet-cepet lah dia selesaikan itu semua, dia bangkit terus dia buka pintu. Dan ngeliat kalau ternyata kosong. Nggak ada siapa-siapa. Takutlah si ibu ini, kemudian ibu ini lari masuk ke dalam. Di dalam itu dia mesti balik ke kamarnya yang ada di lantai 2 dan harus ngelewatin ruang apa ya hitungannya, ruang keluarga gitulah. Nah, ruang keluarganya ini itu ada satu radio yang masih disimpan nama bapak mertuanya si ibunya ini, yang sebenarnya udah rusak. Si ibunya Raka ini tahu kalau radio itu udah rusak. Tapi pas malam itu, pas dia lewat ruangan itu, radionya bunyi. Tss. Tiba-tiba saat ibunya lewat. Kemudian radio tersebut samar-samar ngeluarin suara musik kayak suara gamelan, lengkap sama ada orang yang nyinden. Bingung lah si ibu ini. Ibu ini datang ke ngedeketin radio itu karena heran. Terus ngeliatin, radio ini kan harusnya rusak gitu kata dia. Belum nyampe tangannya matiin itu, mau matiin radio itu, tangannya berhenti. Karena ternyata radio tersebut emang udah mati. Bahkan colokannya aja gak kecolok. Tapi suaranya masih ada. Gak lama dari itu, radio tersebut mati. Suasana jadi sepi. Tahu-tahu, tok tok tok. Ada suara ketokan datang dari dapur yang letaknya itu berbatasan sama halaman belakang dan WC yang tadi. Lagi-lagi si ibu ini kaget. Kok tiba-tiba ada ketokan? Siapa itu? Dan suara bisik itu datang lagi. "Anakmu buatku ya." Sekali lagi dari pintu dapur. Lari langsung si ibu itu kembali ke kamarnya dan masuk ke selimut sampai pagi tiba. Setelah itu ya nggak ada apa-apa lagi. Cuma gangguan-gangguan kecil kayak gitu aja di malam itu gitu. Yang kebetulan pada malam itu berbarengan dengan malam satu suro. Gitu sih. Wah, Iya. Gila, gue sampai kayak terbengong-bengong gitu dengarnya saking seremnya cuy. benar. Banget jujur. Iya, jadi si ibu itu cerita anaknya ini digangguin sampai sebegitunya gitu. Walaupun nggak ada lanjutannya sih, memang gitu doang. Ada yang punya cerita lain atau masukan lain soal malam satu suro ini? Informasi lain yang bisa kita share gitu ke pendengar-pendengar kita? Ya, ini gua Bang punya cerita nih yang gue temukan ya gitu. Tapi cukup panjang ya, semoga kalian dan juga para penunggu kamar angker siap untuk mendengarkan yang lumayan panjang ini. Tapi pasti seru banget. Karena ini berhubungan dengan juga mungkin berhubungan dengan salah satu larangan, yaitu di mana tadi ya saat malam suro itu jangan keluar rumah gitu ya mungkin istilahnya ya. Nah, di sini tuh judulnya gini, masuk alam gaib pada malam satu suro saat pendakian di Gunung Sindoro. Nah, ini dia pendakian di sebuah gunung, Gunung dan Sindoro ini ya. dan juga pada malam satu suro lagi. Jadi semakin mencekam lah gitu ya. Dan ini ceritanya ditulis oleh M. Agus Siswanto, jadi akan gue bacain lagi ya Bang ya. Di sini sebuah cerita yang lumayan seru, tolong didengarkan dengan ya sambil santai aja tapi dengan seksama lah. Oke? Nah, jadi peristiwa ini itu terjadi di sekitar tahun 1985, di mana sebuah pengalaman mistik supernatural ini tuh bertepatan dengan malam satu suro ya, atau malam satu Muharram. Nah, ketika itu Joko, ini namanya disamarkan, bersama dengan rekan-rekan sekolahnya sepakat
untuk melakukan pendakian Gunung Sindoro di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, Joko memang warga Wonosobo dan bersekolah pada waktu itu kelas 2, sekolah lanjutan atas. Nah, sekiranya 18 orang pelajar dan 4 diantaranya nih pelajar putri naik angkutan utama menuju pos 1 di sebuah desa ya, yaitu di sini namanya desanya adalah Desa Bedaga Tambi, yang tidak jauh dari Garung. Nah, di desa tersebut sejumlah para pendaki lain itu dari berbagai tempat sudah berkumpul. Beberapa di antara mereka tergolong adalah para pendaki yang telah berpengalaman, dan sebagian lagi pendaki pemula, termasuk juga Joko. Setelah melakukan upacara singkat dan doa bersama, para pendaki ini mulai perjalanan mereka menuju pos 2 dengan dibimbing oleh seorang pemandu wanita. Nah, perjalanan ini tuh menuju pos 2 di desa Sigedang Tambi menggunakan kendaraan truk. Adapun pos 2-nya itu merupakan titik akhir dari perhentian kendaraan dan titik awal menuju dengan pendakian. Ketika itu, Joko sempat bertanya nih kepada pemandu wanita itu, "Berapa jauh, Kak, menuju puncak Gunung Sindoro?" Tanya Joko ya. Nah, jawabnya itu adalah hanya sekitar 6 kilometer. Jalur pendakian juga bagus, tidak seperti jalur pendakian Gunung Sumbing. Kabarnya, pemandu wanita itu berusia 20 tahunan, tapi sangat berpengalaman mendaki Gunung Sindoro. Entah sudah berapa kali dia naik turun Gunung Sindoro memandu para pendaki dari berbagai daerah. Bahkan, ada juga pendaki dari mancanegara. Harus dipahami juga bahwa jarak 6 kilometer itu menuju puncak ya, itu tentu berbeda dengan berjalan di jalan datar. Butuh stamina ekstra untuk melakukannya. Sekiranya pukul 9 malam, semua pendaki memulai pendakian melalui jalur yang telah ditentukan. Berjalan beriringan bersama kelompoknya masing-masing. Joko bersama dengan teman-teman sekolahnya berjalan beriringan. Pada awalnya, semua berjalan lancar. Jarak antar teman masih berdekatan. Namun, setelah sekiranya 3 kilometer dari titik awal pendakian, jarak antar teman mulai renggang dan agak berjauhan. Kekuatan fisik dan terutama nafasnya, mereka itu mulai terasa berat. Nah, mereka yang kuat cenderung melangkah lebih cepat meninggalkan teman yang lain. Joko, bersama 2 pria dan 5 perempuan, mulai merasa kelelahan hingga berjalan agak lambat. Sementara kemiringan jalur pendakian itu udah semakin tinggi ya, hingga ngebuat nafas ngos-ngosan. Nah, seorang teman di antara mereka yang sejak awal jalannya beriringan dengan Joko berkata bahwa dia mau jalan duluan. Dan dia menyuruh Joko untuk ikut aja jalur yang sudah mereka jalani dan nanti ada belokan ke kanan. Dan dia minta Joko buat mengikuti belokan itu. Rupanya dia ingin mempercepat langkahnya untuk nyusul teman-temannya yang udah jauh di depan. Nah, agaknya nih dia mulai bosan nemenin Joko. Satu pria dan juga 5 pelajar putri lainnya yang sudah mulai lambat jalannya. Nah, bersamaan itu, sejumlah pendaki dari rombongan yang lain juga udah ngelewatin langkah mereka gitu. Pada rombongan itu memang berangkat belakangan dari pos 1. Beberapa saat setelah rombongan itu melewatinya, nah Joko nih melihat 2 orang membawa obor di tangan yang juga melewati langkahnya. Joko itu menduga kalau 2 orang itu tuh bagian dari rombongan pendaki juga. Para pendaki memang ada yang bawa obor, senter, atau alat penerangan lainnya untuk penerangan dan pancaran sinar bulan. Nah, Joko sama temannya mengikuti langkah 2 orang yang membawa obor itu, lantaran jalan pendakian menjadi lebih terang. 2 pria itu yang bawa obor itu berjalannya lebih santai dan juga nggak terkesan terburu-buru. Joko dan 6 temannya merasa senang nih karena berjalan di belakangnya yang hanya berjarak sekitar 2 meter. Cuma, Joko ini mulai bertanya-tanya ketika pada suatu lintasan belokan, 2 pria pembawa obor itu belok ke arah kiri dan bukan belok ke arah kanan, sebagaimana disarankan oleh teman yang tadi. Nah, tanpa berprasangka buruk atau apapun, Joko dan temannya mengikuti saja langkah kedua pria pembawa obor itu. Beberapa saat setelah berbelok ke arah kiri itu, Joko dan temannya merasa jalannya tersesat. Suasana tampak lebih hening dan tidak ada pendaki lain yang berjalan melewatinya sebagaimana sebelumnya. Para pelajar putri mengeluh kehilangan jejak rombongan yang lain. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, pada detik itu Joko melihat sebuah pemandangan aneh.
tampak hamparan tanah datar yang sangat luas. Ribuan manusia berkumpul mengelilingi sebuah bangunan mirip rumah yang masih berbentuk rangka. Anehnya, semua bagian tiang-tiang rumah dan bagian lainnya mengeluarkan api yang berkobar-kobar. Suasananya mirip orang-orang yang sedang berdiri mengelilingi api unggun. Joko pun berjalan mendekat ke arah orang-orang yang berkerumun itu, dan sambil diperhatikannya api yang berkobar hingga membuat suasana terlihat terang, dia juga mengamati orang-orang yang berdiri berkerumun itu. Orang-orang itu berkepala gundul. Hanya terlihat 3 orang yang berambut gondrong yang berada terdekat dengan api yang berkobar. Mungkin 3 orang gondrong itu para pemimpin dari kumpulan orang-orang gundul itu. Nah, Joko nih bertanya dalam hatinya nih, kenapa ya kok semua orang yang berkerumun itu kepalanya gundul? Orang-orang yang berkerumun itu juga mengeluarkan suara seperti bergumam. Entah apa yang diucapkannya nggak jelas. Eh, Joko pun juga tanya lagi dalam hatinya, apakah sedang ada upacara atau pembacaan doa? Nah, merasa penasaran, Joko pun semakin mendekat ke arah kerumunan pria gundul yang berdiri membelakanginya itu. Nah, Joko ini bertanya dalam bahasa Jawa, enten acara nopo, Pak? Ada acara apa, Pak? Beberapa pria gundul yang berdiri di depannya itu menolehkan kepalanya ke arahnya. Joko pun merasa heran melihat mereka. Ternyata wajah mereka sangat menyeramkan. Bukan wajah manusia pada umumnya. Dan seketika itu juga, Joko langsung balik arah menuju titik belokan berkumpul bersama 6 temannya yang tersesat. Sambil melangkah, Joko membaca lantunan doa. Tidak beberapa lama kemudian, dia mendengar suara orang berteriak-teriak memanggil namanya. Dalam bahasa Jawa, begini bunyinya. Joko, kowe nang endi? Kamu di mana? Teriak suara itu. Joko mengenali suara itu. Tanpa ragu, dia membalas teriakan itu dan berkata bahwa dia sedang ada di sini. Benar saja, beberapa temannya datang menghampiri. Rupanya mereka sedang mencari Joko dan 6 temannya yang tersesat itu. Selanjutnya, mereka kembali melangkah menuju puncak Gunung Sindoro. Nah, dalam perjalanan itu, Joko sempat bertanya kepada 6 temannya yang tersesat seputar api yang berkobar dan kumpulan manusia gundul. Ternyata tidak ada satupun orang dari teman-teman yang melihat hal-hal tersebut. Hanya Joko saja nih yang melihat hal tadi itu. Dan saat itu, Joko baru sadar dirinya masuk ke alam gaib hingga dapat melihat api berkobar dan manusia gundul. Menjelang tiba di puncak Gunung Sindoro, terjadi juga keanehan. Terdengar suara sayup-sayup gamelan berkumandang, tetapi semua yang ada di puncak gunung itu mendengarkannya. Sementara kumpulan manusia gundul yang mengelilingi kobaran api itu, hanya Joko yang melihatnya. Nah, rombongan para pelajar tiba di puncak gunung sekiranya pukul 4.30 pagi, dan tidak berapa lama kemudian tampak sinar matahari mulai muncul dari timur, dan Joko pun dapat cerita, nggak lama kemudian, dari seorang yang memiliki kemampuan mistik supernatural, bahwa konon katanya, makhluk berkepala gundul itu adalah para penghuni gaib dari Gunung Sindoro. Nah, begitu nih, Bang Dimas, Paula, dan juga eh, para penunggu kamar angker, yaitu adalah cerita dari seorang ya yang disamarkan namanya yang masuk ke alam gaib pada waktu pendakian di Gunung Sindoro di malam 1 Suro. Gitu. Berarti kayak pasar setan gitu ya? Betul. Iya, benar-benar. Memang jadi mengingatkan gue juga sama pasar setan ya gitu. Cuma ya, pikir ya lumayan ini juga ya kalau tiba-tiba ngelihat ada sekumpulan orang gundul-gundul gitu di suatu tempat di gunung gitu lagi. Banyak ya yang pindah alam ya, apalagi di gunung. Iya, benar-benar makanya itu. Walaupun Iya lagi. iya gunung, walaupun gunung yang katanya punya gerbang, ya sama-sama gunung di Jawa Tengah sih. Nggak ngomong ah. Ah, sebut dong. Apa nih? Nanti aja off cam. Oke. Oke lah. eh bisa ada yang mau ditambahkan, Paula? Ada sih. Nah, apa tuh? Ngomong-ngomong tuh, Nah, apa tuh? gue jadi inget deh. Jadi kan kalau ceritanya Bang Dim tentang ibu hamil gitu ya, di malam suro ya. Kalau Ezra kan pasar setan gitu, yang Ya. pindah-pindah alam gitu.
Nah itu kan emang kayak serem banget gitu kan, maksudnya kayak di gunung gitu, terus pindah alam. Ibu-ibu hamil kan juga banyak pantangannya tuh, bahkan walaupun nggak pas suro juga harus serba hati-hati kan, apalagi kalau udah hamil gede gitu. Iya betul. Nah tapi kalian tuh kebayang nggak sih, cerita gue yang satu ini tuh settingnya itu di kos-kosan. Waduh, Kayak kos itu suatu tempat yang biasa aja gitu kan, maksudnya kayak siapa sih yang bakal menduga bahwa kejadian itu di sebuah kamar Hmm. berukuran 3 kali 3,5 meter mungkin, bener-bener yang kecil banget gitu kosannya. Nah kalau gue ini settingnya itu eh, dibilang kota sih ya nggak kota ya gitu, agak pinggiran juga, tapi bukan di Jakarta nih, Hmm. deket Jawa Tengah. Pasti udah pada tahu dong Ya kota udah. apakah itu. Mm, Kota pelajar banget wah, tuh ya kan. sangat Nah pelajar ya. kota pelajar banget, Hmm. pada saat itu masih kota pelajar namanya. Nah jadi gue ini kan belum tahu tuh tentang satu suro ya pada saat itu. Kayak misalnya ternyata di malam satu suro tuh suka ada kayak kirab budayanya, pokoknya ada banyak tradisi-tradisinya gitu kan, termasuk di kota itu gitu. Dan juga ada beberapa pantangan-pantangannya. Ya karena gue nggak pernah denger juga kan sama yang namanya tuh malam satu suro gitu. Jadi ya gue menjalankan aktivitas gue seperti biasa. Nah ini sebuah fun fact ya. Mungkin kalau kalian dengar kata malam satu suro, pasti kalian juga akrab sama yang namanya weton tulang wangi. Dan larangannya apa aja tuh pas malam satu suro. Gue ini kan nggak pernah denger tuh tentang kayak gitu semua-semuanya. Dan gue nggak pernah merasa bahwa kayak, kayaknya gue wetonnya tulang wangi deh gitu kan. Jadi ya bener tuh gue kayak paginya kuliah, terus pulang sore, abis itu gue pergi makan sama teman-teman gue, pulang terus gue tidur gitu kan. Karena dulu emang kerjaan gue gitu, waktu kuliah, pulang makan tidur gitu. Udah kayak orang bener tau nggak, orang di mana-mana kuliah, terus ngerjain tugas ya gitu. Iya. Gue nggak ada tugasnya cuy. Terus udah tuh, gue menjalankan hari-hari gue yang seperti biasa dan gue nggak tahu juga ya itu kira-kira jam berapa. Pokoknya gue tidur tidur aja gitu. Sampailah pada suatu malam itu, gue tuh nggak pernah mimpi horor kan di kosan itu gitu. Pokoknya sejak gue pindah ke kota itu, gue nggak pernah ada kayak apa ya, kayak aktivitas-aktivitas horor gitu sebenarnya. Paling-paling cuma yang kayak gue nyapu tengah malam, itu pun gue nggak pernah diganggu siapa-siapa kayak gitu kan. Atau paling cuma kayak ada yang ngajak kenalan lah kayak gitu. Makhluk-makhluk lain yang suka ngajak kenalan, tapi gue nggak pernah ngerasa bahwa mereka ganggu banget gitu. Sampailah pada malam itu gue tidur dan gue tuh dimimpiin. Gue didatangin oleh sosok pocicak. Dan itu dia berdiri tepat banget di pintu kamar gue. Jadi kan kalau pintu ada gagangnya tuh. Nah, dia itu berdiri di dekat gagang itu. Jadi kayak seolah-olah dia menutup jalan gue untuk kabur dari kamar gue sendiri. Nah jujur aja sebenarnya pada saat itu gue kan shock banget ya, karena gue nggak pernah ngeliat wujudnya gitu. Karena gue selama ini selalu kayak cuma dikasih kayak siluet bayang-bayangnya doang kayak gitu. Nah ini bener-bener wujudnya secara real gue lihat. Dan itu gue nggak bisa jerit, gue nggak bisa ngomong, wah gue udah bener-bener kayak, wah sepanik itu. Dan kalian tau apa, itu badannya kayak Arab-Arab gitu, kalian tau Arab-Arab kan? Nah gue tuh, Iya, iya. gue kayak gitu guys. Jadi bener-bener sekaku itu badan gue. Tapi mata gue tuh udah ngeliat tuh. Gue udah ngeliat wujud itu dan gue bener-bener shock banget. Sampai akhirnya gue doain semua doa yang ada di Katolik tuh. Bapa kami, Salam Maria, semua. Sampai akhirnya itu pun juga kayak salah-salah gitu bacanya. Jadi kayak bener-bener yang, saking paniknya gitu kan. Sampailah akhirnya gue berhasil doain Bapa kami secara full. Dan di situ gue langsung kayak sadar. Terus gue ngeliat jam. Guys, ternyata itu jam 1 pagi. Dan itu artinya gue udah tidur mungkin dari jam 8 malam. Karena tadinya tuh emang gue tidurnya tuh nyenyak banget gitu loh. Nah, akhirnya setelah gue bangun itu, gue langsung hubungin temen gue yang di satu kosan yang sama juga dengan gue sebenarnya.
terus gue keluar kamar, gue pindah tidur di kamar dia guys. Jadi malam itu gue akhirnya melanjutkan mimpi malam gue di kamar kos temen gue. Nah barulah beberapa hari kemudian gue tahu bahwa ternyata malam itu adalah malam satu suro. Dan yang mana itu harusnya gue nggak boleh tidur cepet karena gue itu adalah weton tulang wangi gitu guys. Oh. Buat yang nggak tahu ya Pau ya, buat yang nggak pernah dengar weton tulang wangi. Weton tulang wangi itu apaan sih? Nah jadi weton tulang wangi itu adalah weton-weton yang katanya itu disukai sama setan gitu. Bukan setan sih tapi pokoknya oleh roh-roh kayak gitu. Jadi ya kayak gampang ketempelan lah atau apa kayak gitu. Dan ini nggak semua weton ya, kayak gitu. Oh gitu. Tapi salah satunya Jumat Kliwon, itu weton tulang wangi. Jumat Kliwon. Makanya. Ya kalau lahirnya Jumat Kliwon itu. Zra. Oh iya. Jadi Oke. kayak di filmnya itu ya, lupa. Kayaknya sebelum 1000 Sewu Dino. Kayaknya itu weton tulang wangi juga deh itu, seingat gua. Oh, oke. Ada itunya juga. Gitu ya. Menarik ya itu kejadian-kejadian serem di malam satu suro ya. Emang sih kalau di upacaranya di salah satu yang paling mungkin dalam tanda kutip meriah kali ya di kota itu memang. Iya betul, di dua kota itu emang itu ini banget sih. Lumayan meriah sih itu perayaannya. Ada yang kayak keliling keraton nggak ngomong. Kayaknya serem deh kalau ngelihat ada orang nggak ada suaranya keliling keraton deh. Serem sih, serem. Iya dan itu bener-bener cuma suara tapak kaki doang gitu loh. Oh man. Mereka juga nggak pakai alas kaki kan ya, atau pakai alas kaki sih? Nah itu nggak tahu, tapi itu kayaknya kalau nonton sih oke ya. Terus ya sudah kayaknya segitu aja ya kali ya cerita kita, kumpulan cerita kita untuk malam ini. Pembahasan kita juga untuk malam satu suro ini. Oh bukan ini dong, malam satu suro yang di Kamis tanggal 25 kemarin itu. Oke lah, sekian dulu dari kami. Kalau kalian suka, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan seperti biasa, have a nice nightmare. Have a nice nightmare, guys.